mempersilakan terlebih dahulu ada Bapak Pendeta Andarias Pariakan dan juga Pak Budi. Mungkin kami persilakan dulu kepada Bapak Pendeta Andarias Pariakan. Silakan. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran? Ya, terdengar jelas. Halo. Ya, terima kasih narasumber Ibu Jessica dan moderator. Saya sebenarnya jadi seolah-olah jadi bimbang ini dengan teori Taoisme ini. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kita lihat di sini bahwa Tao ini sudah ada sejak 500 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Kristus itu ada ya tahun Masehi. Nah, menurut pandangan Ibu Jessica, kira-kira mana yang lebih dominan? Pandangan Taoisme atau pandangan Alkitab? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa pengajaran Taoisme ya, saya tidak suaranya hilang-hilang ini. Nah, menurut Ibu Jessica, kira-kira pandangan Kejadian tadi, soal Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 4, itu menurut Ibu, tafsiran itu berasal dari Tao saja atau ada yang lain begitu? Terima kasih. Dua aja pertanyaannya. Baik, terima kasih dan mungkin boleh langsung ditanggapi oleh Kak Jessica. Iya, mungkin yang pertama, apakah menurut saya gitu ya Pak maksudnya ya, lebih mungkin atau seperti apa ya, maksudnya yang dominan pandangan Kristen atau Taoisme maksudnya menurut saya atau seperti apa ya Pak? Kalau menurut saya ya jelas kekristenan lah ya Pak. Tapi kita juga bisa belajar gitu maksudnya ya dari Taoisme. Kemudian yang kedua sumber dari apa ya tadi? Kitab Taoisme itu ya. Ya jelas karena dia lebih tua gitu ya. Itu dari mana sumbernya ya memang dari Lao Tzu sendiri gitu ya. Ya itu memang dari hikmatnya dia sendiri seperti itu. Maaf nih Pak kalau kurang menjawab, mungkin saya juga kurang jelas nih dengan pertanyaannya gitu ya. Kalau yang pertama tadi, kalau menurut pandangan saya ya, tentu saja ke kekristenan ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar gitu dari filsafat yang lain. Baik, ya mungkin sudah menjawab ya Bapak Pendeta Andarias. Apakah sudah menjawab? Sudah ya, baik. Kami langsung saja ke Bapak Budi, silakan. Terima kasih Mbak Jessica untuk kelasnya malam ini. Saya sangat menikmati dan ada banyak sebenarnya yang berkecamuk dalam pikiran saya. Pertama, saya mau komentar dulu ya. Tentang Taoisme, saya sangat suka sekali dengan Taoisme, dan kesukaan saya dengan Taoisme itu dimulai dengan bukunya Fritjof Capra, The Tao of Physics. Dan ketika buku itu sudah terbit dan saya membacanya, di tahun 2000 saya melakukan penelitian kecil ya, mengumpulkan semua buku ya, atau banyak buku yang berjudul The Tao of, kan tadi The Tao of Physics. Nah, saya kumpulkan buku, banyak sekali buku The Tao of dan membacanya, dan kemudian saya menulis satu artikel dari hasil pengamatan saya tentang kenapa orang suka membuat judul buku The Tao of. Ada macam-macam itu, ada dalam manajemen ada The Tao of Management, The Tao of Leadership, The Tao of Politics, The Tao of Relationship, The Tao of Psychology, macam-macam, banyak sekali. Dan dalam bidang agama ada dua yang saya sangat tertarik, The Tao of Jesus dan The Tao of Islam. Nah, saya sampai pada kesimpulan bahwa memang ada satu tren baru ya di tahun 2000-an awal, di mana orang mencari cara hidup baru yang lebih harmoni, yang lebih spiritual,
yang memberi jawaban atas krisis-krisis yang disebabkan oleh modernitas. Dan saya tertarik sekali sebenarnya dengan The Tao of Jesus dan The Tao of Islam dalam bacaan itu. Misalnya dalam The Tao of Islam, itu satu contoh yang menarik adalah bahwa menurut pengarangnya, Sachiko Murata, seorang ahli sufi dari Jepang, dia mengatakan tidak ada pertentangan antara Taoisme dan Sufisme. Dan dia malah mengatakan menjelaskan agama Islam itu jauh lebih mudah dengan Taoisme. Dan itu kesimpulan yang membuat saya lebih tertarik lagi pada Taoisme. Dan sampai pada gurunya Sachiko Murata namanya Toshihiko Isuzu yang menulis buku perbandingan Sufism and Taoism. Dan kesimpulannya adalah cara menjelaskan mengenai Sufisme itu jauh lebih mudah kalau ada komparasi seperti yang tadi dilakukan oleh Mbak Jessica. Nah, soal komparasi ini memang hal yang menarik ya. Tadi misalnya diberi contoh mengenai komparasi teologi Maximus dengan Taoisme, dan saya kira ini sesuatu yang menarik karena dengan jalan komparasi seperti ini kita dapatkan banyak hal yang belum tapi sudah terpikirkan di dalam pemikiran yang lain. Nah, interaksi seperti ini akan memperkaya kita ya. Dan saya kira pemikiran teologi itu selalu punya keterbatasannya adalah karena dia selalu terlambat. Jadi ketika sudah ada krisis lingkungan misalnya, baru teologi mulai memeriksa kembali pandangan-pandangan teologi. Apalagi kalau sudah sampai ada orang seperti Lynn White ya, yang itu memang sangat terkenal dan dia memberi kritik keras sekali. Nah, saya punya pertanyaan. Pertama soal kenosis dan teosis tadi ya. Dan Mbak Jessica bilang ini bukan suatu panteisme ya. Nah, apa konsep yang bisa menjelaskan tentang kenosis dan teosis ini? Kalau bukan panteisme, apakah ada cara menjelaskan yang lainnya? Tentu saja di filsafat ada panenteisme ya, tapi panenteisme itu kalau saya pelajari dari Whitehead dan kemudian muridnya seorang teolog namanya siapa sekarang lupa saya. Nah itu Hartman, saya lupa sekarang. Nah itu sebenarnya versi lunak aja dari panteisme. Nah, tapi apakah memang ada orang beragama yang menganut paham panteisme yang betul-betul kayak Leibniz ya? Misalnya Tuhan adalah alam, alam adalah Tuhan. Yang ada kan sebenarnya Tuhan ya bukan alam, Tuhan ya Tuhan alam-alam. Tapi alam itu bisa Tuhan atau bisa dimaknai sebagai suatu manifestasi Tuhan. Apakah itu ada dalam suatu usaha besar deep ecology atau dia masih ekologi yang biasa? Nah, saya ingin mendapatkan insight mengenai itu karena deep ecology pasti sudah sangat banyak mempengaruhi pemikiran ekologi sekarang ini. Terima kasih Mbak Jessica. Ya, silakan Kak Jessica. Ya, oke. Ada 3 pertanyaan ini ya. Ya, semoga saya bisa menjawab Pak Budi dengan baik ya. Nah, yang pertama itu tadi bagaimana menghindarkan pandangan yang tadi teologis ya, itu dari panteisme ya Pak ya, kalau tidak salah itu ya pertanyaannya. Memang untuk menghindarkan dari panteisme itu versi yang paling dipakai oleh para teolog ya. Jadi disebutkan oleh
Whitehead ya, Whitehead, dan kemudian juga ada Jürgen Moltmann ya, dan juga banyak juga ya teolog-teolog itu. Mereka memang memakai panentheism ya. Panentheism kan berarti semua ada di dalam Allah gitu. Nah, tetapi baru-baru ini memang saya belajar dari mentor saya ya, Pak Pendeta Joas Adi Prasetya gitu ya. Dia bukan hanya mengatakan bahwa panentheism, tetapi juga theenpanism, yaitu Tuhan di dalam semua. Gitu. Jadi dia bukan pakai panentheism, tetapi theenpanisme gitu. Saya tidak tahu apakah kalau tadi Pak Budi mengatakan panentheisme itu adalah hanya ya nggak beda gitu ya dengan panteisme gitu ya. Padahal memang ada bedanya ya. Kalau panentheisme itu Allahnya kayaknya lebih besar daripada nggak seluruhnya identik gitu ya dengan alam ciptaannya gitu. Nah, saya tidak tahu apakah theenpanism ini lebih meyakinkan ya, dari panentheisme itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua dari deep ecology, deep incarnation itu ya, dari Elizabeth Johnson itu memang dia menyadari banget bahwa teologi deep incarnation ini bisa bikin Yesus sama seperti Tan atau menjadi panteisme juga gitu. Makanya akhirnya beda dengan Gregerson ya. Gregerson tuh udah dikritik bahwa dia panteisme gitu kan. Nah, akhirnya Elizabeth Johnson ini muncul dengan tiga tadi, deep incarnation itu sebenarnya ada efeknya deep ministry, deep cross, sama deep resurrection gitu. Nah, jadi pelayanan salib dan kebangkitan Kristus. Jadi itu bukan Kristusnya seluruhnya menjadi alam, tetapi dia udah counter duluan nih. Sebenarnya deep incarnation ini saya kemukakan hanya untuk tiga efek ini. Deep ministry, deep cross, sama deep resurrection. Itu memang mereka sadar banget kok Pak, bahwa memang teisme itu pasti masuk ke situ. Makanya sebelum masuk dia counter nih. Pakai tiga itu, saya batasin nih ya gitu loh, deep incarnation-nya ini hanya dalam tiga efek ini, deep ministry, deep cross, sama deep resurrection gitu. Bukan artinya efek-efeknya itu sampai naturnya Kristus dimiliki oleh oleh alam ya, seperti itu. Nah, tapi untuk Maximus sendiri mungkin ya itu ya, tadi selain panentheism yang menurut Pak Budi kurang meyakinkan ya, bisa ditambah juga gitu. Theenpanisme, bagaimana kalau ternyata nanti Trinity Dance itu, atau mereka kan perikoresis ya, istilahnya Allah Tritunggal itu saling berkelindan gitu ya, satu sama lain dalam satu pribadi, terus kita masuk ke dalam life of God gitu ya, masuk ke dalam life of God di mana Tuhan itu jadinya ada di dalam semua begitu. Jadi dia lebih dari panentheism, karena panentheism itu jadinya mirip juga dengan pantheism kan. Tapi kalau theenpanism kayaknya kita bergabung dalam life of God itu, jadi lebih kayak relasional kali ya Pak, bukan esensinya jadi sama gitu. Jadi masalahnya masalah relasi gitu. Nah, kemudian ke pertanyaan kedua masih nyambung ya. Bagaimana teologi Imago Dei ini bisa dikembangkan? Nah, kan memang dari awalnya itu pandangan Imago Dei itu lebih dipandang sebagai substansi gitu ya. Apa sih Imago Dei? Ada yang bilang, oh itu tuh logika, itu tuh pikiran manusia. Nah, hewan dan tumbuhan itu nggak punya logika, manusia punya pikiran tuh, berarti manusia itu Imago Dei. Kan awalnya dicari nih, substansi yang membedakan kita dengan makhluk lain gitu. Tapi makin ke sini ternyata ada juga pandangan-pandangan lain, bukan hanya Imago Dei sebagai sebuah substansi, tetapi juga sebuah relasi. Ini dipakai oleh contohnya Karl Barth gitu ya, dan juga Emil Brunner, di mana Imago Dei atau gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu bukanlah substansi kayak pikiran gitu, tapi kemampuan manusia untuk berelasi baik dengan Allah dan juga dengan sesama. Nah, mungkin itu ya. Kemudian ada juga yang mengembangkan di dalam Imago Dei secara fungsional. Jadi sebenarnya Imago Dei itu bukan substansi, bukan juga relasi, tetapi fungsi. Jadi fungsi yang dijalankan manusia itulah yang membedakan dia dari makhluk lainnya. Nah, tentu ini nggak cocok kali ya dengan ekologi. Tapi apakah ada pandangan seperti itu? Gitu ya. Contohnya dalam Kejadian 1 ayat 28 itu kan di mana manusia itu diberikan hak dan kewajiban oleh Tuhan kan untuk mengembangkan alam, mendominasi alam. Nah, itu juga termasuk adalah fungsi. Ya kan? Karena di situ ada kata supaya. Ya kan? Baiklah kita menciptakan manusia gambar rupaku supaya mereka berkuasa. Nah, jadi para penganut Imago Dei fungsional itu menafsirkan bahwa Imago Dei adalah fungsi, yaitu fungsinya
domination tadi gitu. Tentu nggak cocok dengan materi kita ya Pak hari ini. Ya lebih cocok mungkin lebih ke substansial dan relasional gitu. Nah kemudian tapi yang lebih sekarang ya, contohnya dalam kasus-kasus yang sekarang sedang marak ya, liberation theology, kemudian ya seperti ekologi ini, imago Dei-nya lebih kepada relasional sih. Itu yang lebih berkembang sekarang gitu. Nah kemudian apakah teologi ini bisa masuk dalam ekologi gitu ya, atau hanya shallow ekologi saja seperti itu. Nah kalau boleh saya mengambil pandangan dari para rekonstruksionis ya, dari yang kaum A tadi ya, yaitu kaum yang betul-betul menafsirkan Alkitab dari prinsip-prinsip eco-justice ya. Nah, itu dia memang sudah mengikuti langsung ke deep ekologi itu. Nah, sampai saking deep ekologi dia mau bela, sampai ayat Alkitabnya ditolak gitu. Jadi ada ayat Alkitab yang kelihatannya tidak mendukung pandangan ini, sama dia justru dimasukkan dalam hermeneutic of suspicion gitu. Nah, jadi begitulah ada. Jadi termasuk dalam kaum atau golongan rekonstruksionis. Tapi kalau untuk yang tradisional, menurut saya kayak contohnya ya kaum apologis gitu. Boleh, bisa nggak sih dia masuk ke deep ecology? Menurut saya tuh susah, sulit dengan masih teologi atau doktrin penata layanan tadi ya Pak ya. Kayaknya sulit gitu. Tapi kalau rekonstruksionis memang dia begitu, kayak Norman Habel tadi, dia udah masuk ke eco-justice itu, masuk ke dalam prinsip itu Pak. Ya semoga bisa menjawab Pak, mungkin ada tanggapan silakan Pak. Sedikit aja. Ya, silakan. Tadi Mbak Jessica sebut soal hermeneutic suspicion ya barusan itu. Iya. Itu kan Paul Ricoeur ya. Paul Ricoeur itu hermeneutic as an exercise of suspicion. Terus dilawankan dengan satu lagi jenis hermeneutic as a recollection of meaning. Nah, kalau saya mencoba merenungkan pandangan ekologi, mulai dari deep ecology, tapi deep ecology sebenarnya kalau dari pandang Taoisme atau Sufisme menurut saya, atau filsafat perennial istilah yang sekarang lebih populer, itu sebenarnya masih belum dalam banget. Jadi deep ecology itu masih lebih dangkal daripada ekologinya tradisional yang dulu dihayati oleh agama-agama sebelum agama monoteis atau agama timur, sekarang masih sangat kuat, atau pada tradisi mistik ya. Nah, pertanyaan saya begini Mbak Jessica, kalau ekologi yang tadi kan Mbak Jessica udah cerita tentang ekologi yang menggunakan hermeneutic of suspicion. Tapi kalau ekologi yang menggunakan recollection of meaning itu ada nggak di Kristen ya? Kalau saya mencoba merenungkan Thomas Berry ya di lingkungan Katolik, Thomas Berry itu kayaknya dia recollection of meaning-nya jauh lebih kuat daripada pandangan para teolog-teolog yang tiga tadi itu, yang Mbak Jessica sebut itu. Nah, kalau di Protestan ada nggak yang recollection of meaning ini dalam soal ekologi? Nah, saya sendiri kurang menguasai, Pak. Mungkin bisa dijelasin dulu nih, apa hermeneutic recollection of meaning? Recollection of meaning, dia mencoba melihat makna dari penciptaan, makna dari adanya alam manusia, Tuhan alam manusia. Jadi makna itu penting. Dia tidak meragukan. Dan kitab suci memberi pemaknaan itu. Nah, ini tradisi mistik sebenarnya. Tradisi mistik yang akhirnya manusia merasakan kehadiran Allah lah. Jadi ya kayak yang tadi juga Mbak Jessica sudah kemukakan. Jadi kalau istilah Tuhan beserta kita ya, Immanuel itu, dari kata Immanuel itu kan muncul kata imanen ya. Tapi sebenarnya Tuhan bukan hanya imanen, tapi dia juga transenden. Nah, yang transenden dan imanen sekaligus ini kan yang tadi apa istilah Mbak Jessica itu ya inilah yang koinsidensia oppositorum itu kan itu ya, transenden imanen. Dan recollection of meaning akan sangat mudah kita mengerti kalau kita bisa melampaui dua yang bertentangan itu. Nah, tapi biasanya di dalam pemikiran mistik kayak Master Eckhart pasti ya, Santo Fransiskus saya kira banyak memberi inspirasi dalam soal ini pada Laudato Si-nya Paus Fransiskus.
Iya. Makasih Mbak Jessica ya. Iya, makasih Pak. Iya, Franciscus dari Assisi ya. Iya. Nah, itu hampir saya bahas gitu, tapi saya pikir udah termasuk dah dalam Laudato Si itu ya, karena memang yang Iya. menginspirasikan itu. Nah, pertanyaan Pak Budi adalah ada atau tidak teolog Protestan ya, atau mungkin Iya. Barat kali ya Pak ya, Atau sekaligus Barat lah, kan ya. Barat gitu ya, yang apa benar-benar menggunakan, kalau saya mungkin bisa disebut hermeneutiknya itu lebih ke eksistensial ya Pak, mencari makna gitu ya. Saya lagi mikir-mikir ya. Untuk alam sendiri, sebenarnya teolog eksistensial kan banyak gitu. Kayak Paul Tillich gitu kan, contohnya gitu. Tapi apakah dia membahas alam sendiri, saya kurang yakin sih Pak. Kalau yang khusus membahas alam. Gitu. Kalau yang paling banyak dibicarakan di Indonesia itu kan Thomas Berry. Berry. Terutama di lingkungan Katolik lah. Iya. Palingan kalau yang saya pernah baca memang si Elizabeth Johnson itu termasuk yang eksistensial juga sih Pak. Elizabeth Johnson yang tadi saya ini kan. Dia feminis juga, tapi dia juga teolog eksistensial. Dia kan pernah nulis buku yang See Who Is gitu. Nah dia kan juga sedikit mirip-mirip dengan mistik juga kan. Jadi bagaimana dia menerjemahkan Allah itu she gitu kan. Di mana Allah itu karena dia feminis kan, dia nggak mau kalau menggambarkan Allah itu he, bahwa Allah itu Sophia, itu kan jadinya agak-agak mistik gitu. Dan deep incarnation-nya Elizabeth Johnson bisa saya katakan bahwa itu beda dengan Gregerson yang mungkin kayak apa ya, barat banget gitu. Nah kalau Johnson itu kalau misalkan Bapak ada kesempatan untuk membaca ya buku Johnson itu, dia tuh pendekatannya very apa ya, feminin lah ya, feminin, terus apa pendekatannya lembut dan agak-agak mistik juga gitu. Itu. Jadi mungkin sih kalau misalkan Elizabeth Johnson bisa nggak ya termasuk itu? Mungkin nanti Bapak menilai sendiri ya. Ada bukunya judulnya ini ya. Saya di apa namanya? Di chat ya Pak ya. Ya. Nah, ini Pak, itu pemikiran dia tentang ekologi gitu. Nah, menurut saya di sini sih dia cukup eksistensial ya, karena makanya dia itu bisa menafsirkan apa namanya deep incarnation itu bisa efeknya itu deep ministry, deep cross sama deep resurrection gitu. Jadi istilahnya efeknya itu efek dari pelayanan Kristus itu, kebangkitan Kristus itu bukan hanya bagi manusia tapi juga bagi alam. Nah, itu kan sebenarnya juga adalah hermeneutik eksistensial ya. Bagaimana kita ini bisa menyayangi alam nih. Nah, dia ambil jalannya gimana manusia bisa menyayangi alam, yaitu kita mesti tahu bahwa Allah Kristus datang ke dunia bukan hanya demi kita loh gitu. Tapi juga demi alam semesta. Jadi kita kalau memandang alam itu ya sama kita gitu ya. Sama-sama adalah sesuatu yang ditebus oleh Kristus. Seperti itu sih Pak. Entah apakah. Nah, tapi kalau Elizabeth Johnson ini juga dia lebih setuju ke Darwinisme kali ya Pak. Darwinisme, evolusionis gitu. Oke, makasih Mbak Jessica. Ya, di buku itu nanti lengkap. Ya, saya coba cari bukunya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Budi dan juga Kak Jessica yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Budi. Selanjutnya kami mempersilakan Bapak Suyena Ade Gunawan ya untuk mengajukan pertanyaannya. Suaranya dia unmute, Pak. Suaranya itu. Baik Pak, ini... Ya, maaf. Ya. Jadi tadi bicara tentang Taoisme itu bisa disebut filsafat, bisa disebut agama. Kalau filsafat itu filsufnya ada Lao Tzu, ada Zhuangzi. Kemudian kalau kita cerita agama itu bedanya jauh sekali. Lao Tzu itu disebut Tuhan dari agama Tao, tapi sebutannya bukan Lao Tzu, Haisang Lao Jin. Nah, itu di kelenteng Tridharma di Indonesia banyak gitu. Ya.
Nah, kalau kita cerita Ibu, kalau nggak salah tadi ceritanya tuh filsafat melulu, bukan agama. Tapi kalau di sisi lain, Kristen itu teologi. Saya tidak tahu itu sebagai agama atau filsafat. Ya, mohon dijelaskan. Kalau agama tentunya harus dibandingkan dengan agama lagi. Filsafat dengan filsafat. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua tadi disebutkan kitab Tao itu belum ada bahasa Indonesianya. Ya, saya informasi saja punya 2 buku terbitan Gramedia. Nah, ini pertanyaan kedua ya. Kalau kita bicara filsafat Tao, itu tidak lengkap kalau kita tidak mulai dengan uci, mahatiada. Ya, tadi saya tidak mendengar Ibu bicara begitu, atau mungkin saya kelewat. Ya, uci itu mahatiada dalam kitab Tao Te Ching itu bab 28. Nah, sesudah itu mohon diceritakan kejadian alam semesta. Kalau agama Kristen, Islam itu penciptaan alam semesta, alam dan manusia. Kalau di Tao Te Ching seperti apa? Kemudian ada lagi tentang ekologi, tentang kesinambungan alam ya, sustainability. Itu kalau dalam filsafat Tao itu ada kelahiran kembali yang terus menuju keabadian. Jadi inti dari filsafat Tao adalah kehidupan yang abadi di alam semesta. Itu dalam Tao Te Ching itu pasal bab 5. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, silakan Kak Jessica. Ya, sebentar. Tadi berapa Pak yang pertanyaan kedua? Saya coba sambil membuka ya. Tentang uci. Uci itu pasal bab 28. Itu kalau biasa diterjemahkan mahatiada. Tapi kadang-kadang kalau sifat tahu itu kan ada dan tidak ada kan, seperti terjadi pada saat yang bersamaan, bisa mahatiada, bisa mahada. Nah, itulah cikal bakal atau kausa prima dari alam semesta, dari uci baru kemudian tau, dari tau kemudian jadi jinjang. Bab 28 ya Pak ya? Iya. Bab 28 yang know the male itu ya, know the male, keep the female. Pokoknya istilahnya mahatiada. Mahatiada. Di sini enggak, bukan ya Pak? Iya, bukan ya. Bukan. Yang satu lagi bab 5 ya, coba saya lihat. Bab 5 itu kehidupan yang berkesinambungan. Itu tujuan dari ekologi. Ya. Ya. Oke, berarti bab 5 sama bab 28 ya Pak ya. Nanti saya share screen lagi ya Pak. Satu lagi yang itu tentang terjadinya alam semesta, proses kejadiannya. Itu boleh tahu kemudian jadi jinjang dan seterusnya itu bagaimana ya? Iya. Kalau nggak salah pasal 24, bab 24. Oh iya, bab 24 ya. Oke, mungkin sambil nih ya, sambil saya cari bab 24. Oke, ya. Saya akan jawab yang pertama dulu ya Pak ya. Jadi apakah saya ini berusaha mengkomparasi gitu ya? Kenapa kok kalau mengkomparasi harusnya yang Taoismenya itu juga sebagai religion gitu ya. Kemudian yang kekristenannya kan religion nih, berarti harusnya Taonya juga dibahas dari religion ya. Yang pertama, saya nggak menguasai Tao secara religion gitu ya. Jadi saya nggak berani membahas memang gitu. Kemudian yang kedua adalah memang tujuannya bukanlah komparasi ya, tetapi bagaimana teologi Kristen itu sebenarnya mau belajar nih, gitu, mau belajar dari Taoism gitu. Jadi memang awalnya adalah bagaimana sih teologi Kristen itu membahas ekologi gitu ya. Kemudian bagaimana kita juga bisa belajar dari Taoisme. Jadi sebenarnya sih bukan komparasi murni sih Pak gitu. Jadi karena memang bidang keahlian saya ya teologi Kristen gitu. Sedangkan kalau Taoisme saya tahunya justru filsafatnya. Seperti itu ya. Mungkin itu alasannya Pak. Nah kemudian untuk yang kedua tadi bab 28 ya Pak ya. Pak saya share ya Pak ya. Emang udah baca berapa kali sih Pak untuk Tao Te Ching-nya ya.
Cuman udah dari dulu sih. Emang gemar, emang saya suka gitu ya. Makanya saya pilih membahas ini gitu. Cuman nggak tahu nih ya. Mungkin Bapak lebih ada yang terlewat dari saya gitu ya. Bisa di-share dari Bapak. Ini apakah sudah terlihat ya? Yang 28 ya? Sudah terlihat. Udah ya? Iya, Ini Pak, jelas. yang di bab saya ini Pak. Apakah betul yang ini Pak? Kalau Betul, yang betul. ini ya? Iya, iya. Ya, saya Oh, juga ada naskah seperti ini, iya, tapi iya. saya nggak tahu buat terjemahannya apa. Yang tahu saya Muti aja, Mahal Tiada. Oh gitu ya. Saya nggak tahu ya Pak. Iya, Soalnya saya memang bacanya memang dari yang terjemahan bahasa Inggrisnya ini Pak. Kalau iya, dari iya. yang bab 28 itu, yang saya lihat justru ini non polaritasnya itu. Iya, iya. Unity in opposite-nya itu Pak. Tapi kalau yang Mahatiadanya di sini belum ketemu Pak saya. Apakah mungkin ada di Kekosongan yang sini? sempurna, kekosongan yang sempurna. Oh, kekosongannya sempurna. Ya sebetulnya kalau saya lihat dari seluruh Tao Te Ching ya Pak, itu Ya, sebenarnya apa ya? Dia itu selalu non polaritas. Nggak mungkin dia hanya bilang Maha Tiada. Pasti dia juga ada Maha Ada dan Maha Tiada juga sih. betul, betul. Ya, Seperti yang 28 nih kayak ada male, ada female gitu ya kan. ya, ya, Ada betul. white, ada black gitu. Jadi itu sebelum Big Bang apa istilahnya itu ya. Jadi itu ada Mahal Tiada dulu. Oh, Jadi itu maksudnya sebelum seperti itu. Yin Yang, Oh, sebelum iya, langit iya, 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 bumi iya. terjadi Jadi itu. maksudnya proses ininya ya, proses terjadinya Ya, alam semesta itu ya. iya, itu yang Eh, disebut kausa prima. Jadi sebelum ada mm-mm. Tao itu Uci namanya. Coba kalau bagaimana terjadinya kan kalau di Taoisme, setahu saya ya Pak, itu kan memang bukan penciptaan kan, tetapi dia kayak proses menciptakan terus-menerus gitu. Proses menciptakan terus-menerus. Jadi proses menyeimbangkan terus-menerus. Jadi kalau misalkan di Kristen misalkan gitu ya, penciptaan itu kayak satu kali itu dan diciptakan oleh Allah. Tapi kalau Tao ini terus-menerus gitu. Nah sebenarnya bisa dilihat di lambang yin dan yang-nya itu ya Pak ya. Kalau nggak salah dari lambang yin dan yang-nya, jadi kosmologinya itu terus-menerus menciptakan, terus-menerus menyeimbangkan gitu. Jadi kalau dibilang apakah Big Bang gitu ya, contohnya kayak gitu, kayaknya sih kalau mereka lebih ke sirkular gitu ya Pak. Ya. Kalau dari pembacaan saya ya, itu sepertinya sirkular. Kalau kita misalkan bilang sejarah itu yang terus linear gitu ya, sejarahnya linear. Kalau mereka kayaknya lebih sirkular gitu Pak. Iya, iya. Terus yang kedua, itu ya Bapak menanyakan juga tadi bab 5 ya Pak ya. Iya. Bab 5, coba ya Pak. Saya coba ke bab 5 supaya teman-teman juga bisa melihat ini ya. Nah, ini tadi saya sempat kutip nih. Iya, Yang iya, ini, iya. Heaven Earth and ini apa nih namanya? Bahwa manusia sama manusia dengan makhluk lainnya itu nggak ubahnya seperti straw dogs saja. Iya, iya, Jadi iya. heaven and earth itu sebenarnya menjadi satu. Seperti itu ya. Menjadi satu. Tidak bisa dibilang bahwa manusia itu lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Sebenarnya semuanya itu sama. Itu sih kalau pembacaan saya ya Pak. Entah kalau Bapak. Yang di bawah itu production without more with movement. Ya. Oh ini ya, the space Itu between heaven bawahnya and ada, earth. bawahnya lagi. Producing with more with movement. Ya. Iya, producing more with movement. Itu tujuan dari pemeliharaan alam semesta. Jadi ada kehidupan yang berkelanjutan. Iya, betul. Berkeseimbangan dan berkelanjutan karena dia terus-menerus prosesnya. Tujuan Tao itu seperti itu. Ya. Iya, kalau di Kristen tadi contohnya Maximus tuh kayak ada goalnya ya. Goalnya tadi teosis kan. Kalau di sini enggak. Emang begitu-gitu aja terus berputar. Ya. Terus chapter berapa lagi Pak? 25 ya? 24. Oh 24 ya. Coba kita lihat 24. Ini memang menarik sekali sih ini. Ini ya terus dari satu menjadi dua, dari dua menjadi apa? Dari Tao itu menjadi satu menjadi dua menjadi tiga menjadi segala benda. Kalau ini di sini ini 24. Pak mungkin di chapter di atas lain. Ya. Di atasnya ya, ini. Iya, ini 24 nih. Oh, mana Pak? Ya. Ini.
Iya, iya. On the way. Kayaknya nggak ada nih. Nggak ada ya di sini ya? Iya. Iya, Tapi iya. ya Nggak ketemu. nggak Iya. ketemu. Nanti coba Iya, saya iya. cari lagi, Pak. Yang Iya. itu ya, satu menjadi Oke, dua itu ya. makasih. Makasih. Ya, Bu. oke. Makasih, Pak. Oh, kayaknya 42 deh, Pak Suyena. Kenapa? 42, Pak. 2. Ini 42. Oh. Ini nih. The way produce one produce. Oh, iya. Ya, Sorry. ini ya kan. Iya, Ini ya. iya. Ini penciptaan. Tapi istilah bukan penciptaan, kelahiran bukan, alam iya. semesta. Iya, Iya, ini. betul. Betul. Iya. Ya, Ya. ini yang mendasari kosmologi Tao, bukan penciptaan tapi Ya. ini ya, yin yang. Jadi sebelum Wei itu ada disebut Wuci itu, yang Iya. maha tiada itu. Ya. Oh, oke. Iya. Oke, terima kasih Pak tambahannya, Jadi Pak. Wei itu bisa berarti juga Tuhan. Ada kirim di chat ya Bu ya. Yang religius itu ya, Iya, yang religius iya. Tao bisa berarti Tuhan, betul. Macam-macam artinya. Ya. Betul. Oke. Sumber terima kasih. alam semesta. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya kami langsung saja ke Kak Nurudin. Silakan. Halo, saya terdengar? Ya, sudah, Kak. Iya. Selamat malam. Terima kasih. Pemaparannya menarik sekali, Mbak Jessica, tadi tentang Taoisme dan kemudian dibandingkan dengan kekristenan ya. Dan mungkin ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, tentang Lin White ya. Lin White itu kan terkenal sekali karena dan bahkan kalau sejauh yang saya pelajari ya, Lin White itu bahkan sampai sekarang menjadi fondasi bagi studi ekologi dan juga studi tentang ekoteologi. Jadi maksudnya pengaruhnya masih sangat besar. Nah, kemudian itu juga menimbulkan clash sampai sekarang ini bahwa khususnya tentang monoteisme dan agama lain gitu kan. Karena Lin White misalkan mengatakan solusi dari krisis lingkungan di barat itu apa? Tahun artikelnya tadi 67 enggak salah. Ya Kristen harus dihilangkan, diganti dengan Buddha katanya gitu. Diganti dengan Zen Buddhism nah, gitu. Tapi dia di akhir tuh dia mengatakan kayaknya sulit juga ya mengganti dengan Buddha. Karena masyarakat barat itu gimana cara gantinya, terus kemudian dia akhirnya berpindah ya mungkinlah yang lebih soft gitu kan, misalkan seperti Asisi. Nah kalau saya ingin tanya pada Mbak Jessica, ini bagaimana ya kalau di dalam tadi ya kan di dalam tradisi Kristen tadi sudah banyak upaya-upaya untuk merespon dari Lin White, karena sampai sekarang saya melihat Lin White masih berpengaruh dalam menciptakan kayak dualisme, jadi yang agama monoteisme itu jelek, tidak suka lingkungan ya, kemudian agama-agama lain gitu kan. Itu jadi masih ada dualisme sampai sekarang. Itu gimana melihatnya? Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang Taoisme sebagai jalan ya tadi ya, jalan yang natural begitu kan, ditafsirkan begitu. Saya rasa juga bahkan mungkin dalam derajat yang tidak terlalu dalam ya kalau tadi menggunakan istilah deep ekologi, tapi di Eropa itu kan ada pergeseran dari misalkan terlihat dari misalkan dalam tradisi arsitektur ya, namanya arsitektur modern itu kan arsitektur yang tanpa sejarah kalau nggak salah, tanpa sejarah dan tanpa waktu. Maksudnya bagaimana? Ini nanti baru pindah ke era postmodern. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mau tempatkan dimanapun kita nggak perlu melihat lingkungannya. Misalkan kita bisa bangun gedung-gedung nggak usah pakai wah ini kalau di daerah sini kan nanti panas, jadi kalau misalkan di daerah Timur Tengah misalkan kalau membangun gedung kan harus banyak ventilasinya supaya udara cepat keluar. Tapi dengan arsitektur modern kenapa kita harus menyesuaikan dengan alam? Kita bisa bikin bangunan yang tutup rapat begitu, tinggal dikasih AC gitu. Nah ini kan model-model yang mungkin kalau dikatakan justru berkebalikan dengan Taoisme begitu kan, mengikuti alam. Kalau ini enggak, kita bisa kok kan, dan bahkan logikanya positivisme kan begitu, kita tuh bisa mengetahui dan kemudian menundukkan, itu kan kredonya begitu, menundukkan yang paling dicari gitu kan. Nah tapi mungkin dalam derajat tertentu misalkan sekarang sudah mungkin dengan masuknya postmodern ya, kita arsitektur tidak lagi sangat keras misalkan semacam itu, termasuk juga misalkan pembangunan. Dulu kalau sungai itu kita harus sungai tak bendung gitu kan. Kalau sekarang ya di Eropa, di Belanda misalkan ya kita sendiri yang harus menyesuaikan dengan alam, jadi malah jadi kayak bangunan di Melayu itu loh, kasih
rumah panggung semacam itu. Jadi nggak tahu juga, mungkin itu ya apa namanya, dalam derajat tertentu jalan-jalan itu juga sudah dipakai di barat gitu. Mungkin saya mau tanggapnya soal modern dan apa namanya postmodern, karena tadi kan dikatakan barat, menurut saya itu sangat modern sebenarnya, bukan yang lain gitu. Maksudnya dalam arti yang merusak lingkungan itu logika modern. Nah, mungkin yang terakhir tentang tadi kan jelaskan tentang aneka pandangan Kristen ya dalam merespon lingkungan. Kalau di Indonesia sendiri kira-kira perkembangannya sendiri itu gimana ya? Kalau misalkan di Amerika Latin, misalkan teologi pembebasan, setahu saya kan kuat ya. Bahkan sekarang malah di green kan, jadi ada green liberation teologi. Nah, bahkan siapa itu namanya Leonardo Boff itu salah satu yang menjadi pionir dari teologi pembebasan itu malah mengarang buku judulnya Tao of Liberation. Tadi kan Mas Budi kan bilang Tao of ini juga dia ngarang Tao of Liberation gitu. Jadi kayaknya tren bahasa-bahasa gini jadi ngetren juga di mana di Amerika Latin, dan itu juga dikasih kata pengantar sama Capra. Itu mungkin apa namanya, kalau di Indonesia seperti apa, saya ingin tanya. Dan mungkin kalau tadi disebut tahu kan sebenarnya itu kan artinya kan secara ini ya, secara istilah saja tahu itu kan artinya jalan. Tahu of, jalan of ya, kalau Taoisme kan tahu of the way gitu kan, jalan kecil yang jalannya itu digedekan, yang jalan of jalan yang ini begitu, jalan tahu, jalan dari jalan yang lurus. Mungkin itu aja Mbak Jessica, 3 hal itu. Baik, Mas Nurudin, sebentar ya, saya nanti mau share screen sebentar, saya mau cek sesuatu sebentar aja ya. Sebentar. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Oke deh. Ya, saya akan mencoba jawab yang pertama ya. Tadi dikatakan bahwa masih ada upaya dari Lynn White atau mungkin orang-orang seperti Lynn White yang mendualismekan ada monoteisme yang selalu mau merusak lingkungan, dan itu harus di counter dengan mungkin yang non monoteisme seperti itu ya. Ya, menurut saya adanya dualisme yang seperti ini justru mendorong supaya teologi itu terus-menerus ada reformasi gitu ya. Ada berbagai penyesuaian gitu. Nah, tadi saya tuh setuju banget tuh sama Pak Budi ya. Karena teologi itu selalu terlambat gitu. Selalu ada problem baru dia menanggapi gitu. Selalu seperti itu ya. Nah, jadi perlu juga ya saya rasa orang-orang seperti Lynn White ini yang nanti terus-menerus diteruskan oleh orang-orang lain yang sama seperti semangatnya Lynn White. Jadi para teolog itu semangat terus gitu ya. Semangat untuk menyeimbangkan teologinya itu dengan alam gitu. Cuman yang menjadi sorotannya kan caranya bagaimana gitu kan. Tadi saya sempat kasih 3 golongan kan, apologis, rekonstruksionis, dengan reformis gitu ya. Nah, ini juga saya kalau ditanya terus Mbak Jessica yang mana gitu kan, apologis, reformis atau rekonstruksionis. Ini jujur saja yang jelas saya bukan rekonstruksionis yang B ya, yang menolak ekologi, itu jelas tidak gitu ya. Ini juga masih polemik gitu. Masing-masing pandangan juga masih ada kelemahannya. Sebetulnya yang paling cocok ya untuk ekologi, apalagi deep ekologi, itu adalah rekonstruksionis sebetulnya. Contohnya kayak tadi ya, yang Norman Habel itu tadi saya nggak sempat bahas lebih dalam gitu ya. Nah, itu cukup ini loh, kalau dibilang apakah dia itu seperti Lynn White juga radikal seperti Lynn White saya pikir ya, untuk apa namanya deep ekologinya itu. Nah, ini contohnya kayak Norman Habel itu kan dia merekonstruksi 6 prinsip penafsiran Alkitab yang sesuai dengan eco-justice. Ini kurang apa lagi nih ya? Ada intrinsic worth. Alam semesta memiliki nilai intrinsiknya, interconnectedness. Alam semesta terdiri dari makhluk yang saling terhubung, saling bergantung. Voice, alam memiliki suara. Alam bisa tidak bersetuju dengan manusia. Purpose, setiap hal kecil dalam alam memiliki tujuan kosmiknya sendiri. Mutual custodianship, setiap penghuni alam berfungsi sebagai partner satu sama lain dibandingkan sebagai pemimpin, dan sama-sama harus mengejar harmoni antara satu dengan yang lainnya. Yang keenam, resistance, alam dan semua penghuninya secara aktif menolak ketidakadilan terhadapnya. Nah, jadi kan kalau kita lihat ini cukup radikal ya. Nah, lensa yang kayak gini itu digunakan untuk menafsirkan Alkitab gitu ya. Jadi setiap
pembaca ayat apapun itu harus melihat dari 6 lensa ini. Itu ya menurut saya kalau pendekatan rekonstruksionis ini Lynn White itu kalah, bukan kalah lagi sih, bahkan mereka kayak bilang, oh ya Lynn White kamu benar kok gitu. Kayak dia setuju gitu. Oh iya emang Kejadian 1 ayat 28 emang gitu kok, makanya kita tolak aja yuk gitu kan. Nah, jadi ya nggak tahu ya, kalau muncul orang-orang seperti Lynn White terus dihadapi dengan kayak gitu, saya rasa Lynn White juga udah bendera putih ya gitu ya. Tapi ya kita kembali lagi gitu, apakah sampai sejauh apa nih kita bisa kompensasi ada yang firman Tuhan yang kurang firman Tuhan gitu ya. Berarti Alkitab ini bukan firman Tuhan nih, ada yang setengah firman Tuhan, ada yang firman Tuhan 100%, ada yang bahkan bukan tuh, ada kesalahan-kesalahan tulis masuk gitu kan. Nah, itu kan juga gimana gitu ya. Nah, jadi memang saya sendiri bingung Mas, sampai seberapa jauh sih kita harus menangani isu ini, sampai mengorbankan apa gitu. Kita menangani isu ini. Apakah kita mengorbankan doktrinnya itu sejauh apa? Pertanyaan juga bagi reformis tadi. Dia bilang, ya kita sesuaikanlah doktrin dengan zaman. Dan sejauh apa? Orang deep incarnation aja sekarang masih dibilang sesat gitu kan. Apalagi yang kayak Norman Habel itu. Gitu. Ya, terus yang kedua itu logika modern ya. Nah, ini mirip sekali dengan pandangan Richard Bauckham tadi ya. Jadi sebenarnya yang dominasi yang merusak, kemudian yang mengembangkan secara berlebihan, eksploitasi, itu sebenarnya lebih ke logika modern gitu. Bahkan dia bilang tadi mulai Renaissance ya. Nah, itu kemudian dilanjutkan dengan zaman modern, padahal Allah itu memberikan alam bagi kita tuh sebenarnya sudah jadi. Nah, kita tinggal menggunakan yang sudah jadi itu apa adanya. Gitu. Nah, sepertinya ya saya nggak tahu apakah itu ada pengaruh teologi ataukah memang itu hanya murni fear base ya, karena dia lihat bahwa waduh udah global warming nih, udah makin panas nih, udah terjadi gempa segala macam, baru nih buru-buru ya mereka menjaga alam, takut kehilangan nyawa, takut kehilangan rumah gitu, atau memang mereka ini logikanya sudah berbeda dengan logika modern kayak gitu. Apakah memang dia itu fear base aja seperti itu ya. Nah, itu juga saya kurang tahu seperti apa. Kan sekarang kan memang ngetren banget tuh grand green gitu kan, semuanya green. Cuman ini apa dulu nih? Apakah seperti yang tadi Mas Nuruddin bilang bahwa memang itu love based ya, sama seperti Taoism, ataukah memang itu hanya ketakutan aja gitu karena melihat dunia ini sudah semakin hancur. Nah, lalu yang ketiga ya, bagaimana dengan Indonesia ya? Apakah teologi Kristen di Indonesia itu sudah peduli dengan yang namanya ekologi ya? Saya rasa banyak teolog sekarang sudah mulai menggemari hal itu. Ada beberapa yang menulis ya mengenai ekoteologi ya. Mungkin juga sudah pernah ada yang dengar ya. Ekoteologi itu adalah teologi yang membahas khusus mengenai ekologi. Nah, beberapa nama bisa disebutkan ya. Salah satunya itu Elia Magang ya, teman saya yang sekarang lagi ada di Manchester ya. Dia itu menafsirkan itu laut ya. Nah gini, jadi kalau nggak salah dia itu menafsirkan laut di dalam Alkitab. Nah laut itu kalau di zaman dulu itu selalu dianggap sebagai sesuatu yang buruk kan. Kayak contohnya misalkan Yunus nih, dia nggak mau pergi ke Niniwe gitu kan, dia itu dilemparin ke laut gitu. Jadi kemudian Tuhan itu juga diumpamakan kalau marah itu seperti laut. Jadi laut itu diumpamakan kayak setan lah ya, kayak sesuatu yang mengerikan. Nah, menurut dia itu adalah pengaruh budaya pada saat itu. Ya, bagaimana sekarang kita menafsirkan laut dan menjaga laut, contohnya gitu ya. Nah, jadi apakah di Indonesia ada? Memang sekarang sudah mulai digemari gitu ya. Itu di Instagram ada teman-teman saya Elia Magang dan juga Arvin ya, yang namanya itu selam teologi teologi selam gitu ya. Nah, mereka itu khusus menangani ekosistem laut ya. Bagaimana mereka itu juga bisa dengan sisi pandang teologi ya, melihat laut itu sebagai sesuatu yang bisa dijaga. Dan mereka juga bekerja sama, kadang-kadang mengadakan seminar juga bersama pakar-pakar ekologi yang sekuler ya, yang bukan rohani seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang di Indonesia ya mulai terjadi kesadaran terhadap penjagaan alam ini dari sisi teologi. Sekian, Mas Nuruddin. Keluar ya, Mas Nuruddin ya? Atau masih ada? Enggak, masih kok.
Oh, masih kirain udah nggak ada. Apakah ada tambahan, Mas Nurudin? Ya mungkin cukup ya. Cuman mungkin kalau mau boleh saya nambahkan sedikit tadi yang dimaksud Pak Suyena tadi terkait dengan penciptaan tadi sebenarnya begini, yang kan tadi dari yang tiada. Jadi kan kalau dalam Taoisme itu kan sebenarnya yang satu itu yang disebut juga yang esa. Sebelum yang esa itu ada yang non wujud tadi yang dikatakan yang maha tiada. Nah kemudian itu dinegasi lagi menjadi yang disebut sebagai non wujud. Karena di situ itulah jalan sebenarnya, karena tidak bisa didefinisikan non. Karena kalau non wujud itu kita memandangkan begini, dualisme itu wujud tidak wujud. Terus kemudian ya masih perlu dinegasi satu lagi. Jadi non wujud. Jadi itu yang paling pertama. Jadi dari non wujud ke non wujud, kemudian yang esa atau yang tunggal, kemudian jadi wujud. Wujud itu kan dua, yin dan yang itu, dan kemudian menjadi tiga, saya lupa tiga apa, dan kemudian menjadi 10.000 itu ya maksudnya sekarang ini ada berbagai macam nambahan 10.000. Jadi itu kosmologi sebenarnya semacam itu. Jadi dari yang ketiadaan tadi dibilang sebenarnya bukan ketiadaan, tanpa nama, kadang-kadang ada yang mengatakan itu tanpa nama, jalan yang misterius tadi, atau mengatakan misteri dari segala misteri, dan kemudian menjadi sekarang ini alam yang nampak. Jadi kosmologinya semacam itu kalau yang saya baca ya Pak. Kira-kira itu cuma tanggapan. Mungkin terima kasih begitu. Ya, terima kasih Mas Nurudin atas jawabannya. Ya, kami mempersilakan penanya terakhir, Bapak Rogatus, silakan. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya, terima kasih. Saya kebetulan orang medis ya, jadi saya awam di bidang filsafat, apalagi di bidang teologi, saya juga awam. Tapi saya kalau diizinkan memberikan pandangan ya, yang berkaitan dengan manusia diberi kuasa berdasarkan ayat-ayat kitab itu untuk mengelola alam, untuk mengeksploitasi sehingga alam rusak karena ada ayat-ayat itu, atau boleh dari ayat Kristen atau agama apapun ya. Saya berpandangan bahwa itu hanya dipakai sebagai alasan aja, alasan manusia karena dia mengejar ketamaannya, mengejar kerakusannya, ingin memperoleh kekayaan, ingin memperoleh yang kemewahan, ingin memperoleh segala macam, alam itu dikeruk habis-habisan. Jadi ayat-ayat itu dipakai alasan aja. Oh boleh kok, ini manusia diberi kuasa gitu. Nah, saya nggak yakin ya. Misalnya Yesus ada di sini pada saat ini, pasti nggak ngomong seperti itu. Saya yakin. Jadi itu hanya pandangan saya seperti itu ya. Jadi, yang diperlukan di sini adalah kebijaksanaan. Gitu. Kebijaksanaan. Itu yang pertama. Pandangan yang kedua tadi Mbak Jessica menjelaskan Taoisme ya, gitu untuk teologi Timur, filsafat Timur. Saya menyarankan kenapa nggak disinggung sekalian tentang Buddhisme ya, ajaran Buddha. Di situ mungkin jauh lebih jelas di ajaran Buddha, seperti yang disinggung pertanyaan tadi tentang alam, tentang penciptaan. Itu kalau di Buddha dikenal ada alam itu sampai sekitar 36 alam level ya. Manusia itu boleh dibilang level yang kelima lah, atau level yang keempat. Level yang paling di bawahnya itu ya seperti alam binatang, alam setan, alam yang itu level paling bawah, alam menderita. Level ke-6 seterusnya itu adalah alam surga. Surga tingkatannya mungkin ada sekitar 26 kalau nggak salah. Nah, setelah level yang paling tinggi itu Sang Buddha menjelaskan bahwa ada suatu level alam yang itu tidak bisa dijelaskan.
Nah, itu berkaitan juga dengan penciptaan. Itu apa namanya? Dari Buddhism. Terus kemudian berkaitan dengan alam, mereka pasti para tokoh-tokoh, para nabi, ya boleh bilang anggapannya para nabi atau pemimpin agama atau yang membawa agama apapun, pasti yang mulia-mulia itu adalah seorang pertapa, atau dia meditasi, atau dia punya kekuatan batin yang lebih dibanding manusia biasa, punya hubungan dengan yang supranatural. Pasti karena mereka adalah pertapa, Yesus pun juga seorang pertapa, Siddhartha Gautama juga seorang pertapa, pasti secara 100% menyatu dengan alam. Ajarannya tidak mungkin merusak alam, itu sudah pasti. Jadi kalau ada manusia yang merusak alam menggunakan ayat-ayat itu, akalan aja untuk memenuhi kerakusannya, ketamaannya. Mungkin itu, mohon maaf, saya ada panggilan di kamar operasi. Terima kasih banyak. Apabila ada kata yang kurang tepat, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan Kak Jessica. Ya, terima kasih Pak. Saya setuju sih ya, bahwa memang itu dari dosa manusia ya. Makanya kayak ayat aja bisa ditafsirkan jadi Tuhan kan bilang dominion, tapi mereka malah ingin mengeksploitasi ya. Ya, saya setuju hal itu. Dan juga terima kasih atas masukannya ya, dengan pandangan dari perspektif lain dari Buddhism ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, penanya terakhir yang tadi adalah seorang ahli anestesi yang berkarya di sebuah RS swasta di Jawa Timur. Terima kasih Bapak Dr. Rogatus. Dan dari pertemuan keempat pertemuan sampai hari ini dan juga diskusi dan pemaparan yang telah kita ikuti tadi, apakah ada pesan penutup yang ingin disampaikan kepada? Iya, kita sudah mengikuti 4 kali ya, dari yang awal kita belajar cinta kepada Allah, dari Santo Agustinus, kemudian cinta kepada dunia, dari Hannah Arendt, kemudian cinta pada sesama, ya dari Simone Weil, dan pada hari ini cinta pada alam, tanggapan dari Taoisme dan juga teologi Kristen. Ya, lengkaplah ya, filsafat cinta kita pada hari ini ya. Tapi saya sendiri sebagai mungkin di sini sharing pengetahuan ya, saya juga mendapatkan banyak ya dari Bapak Ibu. Terima kasih untuk para penanya dan juga para Bapak Ibu yang memberikan masukan-masukan bagi saya ya. Jujurnya dalam menyampaikan hal ini juga saya banyak belajar lagi gitu dan bisa lebih mendalami lagi ya topik-topik yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Ya itu saja sih, Minci. Terima kasih banyak atas kesempatan dari Circles ya untuk saya menyampaikan 4 sesi. Terima kasih.